Ya, kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, pemirsa, seperti yang kami informasikan sebelumnya, kita akan membahas secara detail ini mengenai virus corona yang telah mewabah di Wuhan, Tiongkok. Dokter Dia, bisa dijelaskan sih virus corona itu sebetulnya dari mana sih asalnya? Jadi gini, sebenarnya virus corona udah ada dari dulu juga ada virus corona. Virus corona itu bisa menyebabkan gangguan yang ringan dari flu sampai batuk-batuk, radang tenggorokan sampai ke pneumonia. Jadi penyakit yang sudah ada? Jadi sebenarnya golongan virus corona ini sudah sejak lama. Tapi memang di dunia ini ada 3 virus corona. Jadinya dengan ini ada 3 yang memang menjadi satu kewaspadaan. Virus corona pertama itu sebenarnya SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome yang tahun 2000 marak di Hong Kong. Betul. Dan itu mematikan dan penyebarannya cepat. Yang kedua adalah MERS-CoV, Middle East Respiratory. Nah ini yang ketiga. Jadi ini yang ketiga. Virus corona ketiga yang menyebabkan penularan yang cepat. Berarti ini adalah mutasi atau penguatan dari penyakit SARS dan MERS-CoV. Belum diketahui apakah mutan atau bagaimana, cuma memang dia memiliki virulensi yang lebih berat. Virulensi itu adalah kemampuan untuk menyebabkan penyakitnya lebih berat. Berarti kalau yang virus corona yang lain. Sebenarnya tidak hanya 3 virus corona tipe-tipe lain ada, tetapi yang cepat penularannya kemudian menimbulkan kegawatan ini jadi 3. Seberapa hebat dan mematikan dibanding dengan virus-virus SARS dan juga MERS-CoV? Sebenarnya ini semua masih dalam penelitian kalau yang ketiga ini, karena dari 400 terdapat 17 yang meninggal dunia. 5%, jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan SARS itu saat ini masih dikatakan SARS yang lebih berat karena dia lebih cepat dan lebih banyak. Jadi penularannya itu hanya lewat udara saja dong? Jadi penularannya memang ini seluruh virus ini penularannya lewat udara karena dia memang langsung menyerang ke saluran pernafasan. Nah, gejala-gejalanya itu seperti apa, Dok? Karena kan kita tahu bahwa ada seperti gejala flu, seperti demam, atau ada gejala apa lagi nih yang membedakan flu biasa dengan virus corona? Jadi yang pertama gejala flu harus ada, lalu demam. Biasanya kan kalau flu biasa dia nggak demam-demam tinggi, tapi dia ini demam. Kemudian tidak lama setelah gejala flu, misalnya bisa dalam 1 hari atau 2 hari dia sesak. Ini yang jadi tanda. Mengapa jadi berat? Karena dia tidak lagi sekedar flu, tapi menimbulkan yang namanya pneumonia. Pneumonia kan infeksi sampai paru. Yang ini yang berbahaya karena begitu infeksi paru dia merusak sel-sel paru, dia akan menyebabkan kegagalan pernafasan. Itu yang menyebabkan. Oke, berarti bagaimana cara yang paling mudah untuk mendeteksi flu ini adalah flu yang berat dan ini adalah flu yang ringan? Karena ini kejadiannya spesifik, jadi dan ada sumbernya, maka memang yang harus diantisipasi adalah pertama ada gejala, kedua dari riwayat perjalanan. Riwayat perjalanan. Jadi itu yang clue-nya petugas kesehatan maupun semua orang kalau mengalami flu lalu ada riwayat perjalanan ke negara-negara atau kota-kota yang memang sudah teridentifikasi. Jadi misalnya yang jelas dari Cina kita waspada karena kita tidak tahu dia berasal dari apakah mengunjungi kota Wuhan. Apalagi kalau dia memang mengunjungi. Yang kedua adalah beberapa negara yang tadi sudah disebutkan mendapatkan kasus yang terkonfirmasi, kita juga perlu waspada karena petugas kesehatan sudah ada yang kena tanpa ada dia kontak ke sumber aslinya. Oh, berarti benar-benar melalui udara. Makanya WHO baru saja kemarin menjelaskan bahwa kita perlu kewaspadaan karena sudah terjadi yang namanya penularan kontak dari manusia. Jadi sampai saat ini belum ada obatnya ya? Iya, apakah mungkin ada vaksin? Oh ya, seluruh coronavirus belum ada obatnya dan tidak ada vaksinnya. Kalau gitu bagaimana cara kita mempertahankan diri dari serangan virus corona? Yang pertama sih kalau untuk mempertahankan, begitu ada gejala, segera berobat. Ke dokter. Kemudian nanti di rumah sakit kita akan screening. Jadi begitu gejala dan ada riwayat perjalanan tadi, kita akan screening lengkap seluruh virus, tidak hanya coronavirus. Termasuk seperti swine flu yang dulu pernah ada. Lalu kita pemantauan ketat. Jadi pemantauan ketat, fungsi pernafasan, ronsen, itu yang kita pantau ketat. Dan semua obat-obat yang perlu diberikan sih diberikan. Kalau di rumah,
Jadi boleh minum obat flu biasa, Ya. obat batuk juga boleh. Ya. Begitu tidak membaik atau malah tambah sesak, harus Langsung segera ke dokter. ke dokter. Jadi Atau jangan ditunda-tunda sementara lagi pakai ya. masker dulu, membantu dok, mau pakai masker. Pakai masker itu tujuannya bukan menyelamatkan, tapi mencegah penularan. Oh, mencegah penularan. Dan dari sebisa orang lain. mungkin tidak berlangsung berinteraksi ke berbagai tempat. Iya, yang betul. sudah terinfeksi. Jadi tadi ya. mengisolasi diri lah gitu. Iya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dia Handayani sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini dari spesialis paru. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian kita bersama ya di tengah Betul. cuaca yang saat ini juga Tidak masih menentu cenderung cuaca hujan. dan juga cenderung mudah terserang penyakit. Tapi sayang sekali waktu sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat yang berarti kami harus undur diri. Saya Robert Haryanto. Dan saya Nela Husna pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa dan tetap bersama kami di Metro TV.